Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di hari ini walaupun cuaca agak mendung, tapi kita tetap semangat ya anak-anak ya. Iya, semangat. Kita mau belajar hari ini seperti biasa. Kita mau melakukan segala sesuatunya dengan diawali doa. Ibu akan mengajak kita berdoa. Namun sebelumnya supaya kita semangat, kita nyanyi dulu ya anak-anak ya. Nyanyi jari jempol. Iya, biar tetap semangat anak-anak. Ibu akan ajak kita bernyanyi bersama ya di rumah ya, ikutin ya. Iya, kita mau nyanyi jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini, karena dimana Tuhan telah melihara kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali untuk belajar bersama ibu guru, anak-anak dan juga orang tua di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak-anak, kita belajar lagi dengan tema yang sama masih, yaitu kebutuhanku, sedangkan subtema yaitu bermain di luar rumah ya. Kita akan bermain, kita akan belajar tentang permainan yang berada di luar rumah. Sebelum kita bermain bersama, kita mau melihat di luar kira-kira ada apa saja yang ada di luar di tempat kita bermain ya anak-anak ya. Di rumah mungkin kita punya halaman bisa untuk bermain, punya lapangan ya anak-anak ya. Kalau bermain bola mestinya di lapangan. Kalau bermain kelereng atau main petak umpet misalnya bisa di taman. Itu kita mengenal tempat bermainan di luar, tempat bermain macam-macam ya anak-anak ya. Ada main karet mungkin ya, lompat tali, olahraga buat kesehatan juga mestinya. Nah anak-anak, kita juga mau melihat bahwa di luar kalau kita bermain mesti ada teman-teman ya anak-anak ya. Iya, kita punya teman bermain di luar. Bagaimana kita mengajak teman bermain di luar, bagaimana kita menghargai teman bermain kita, menghormati teman bermain kita. Kita harus menjaga kebersamaan di dalam bermain. Walaupun main bola ya anak-anak ya, main kelereng mesti ada teman. Kalau udah main di luar gak mungkin sendiri ya anak-anak ya. Iya, mesti ada teman. Kalau enggak adik atau kakak yang bisa kita ajak bermain. Kemarin kita sudah belajar tentang bermain di rumah, saat ini kita tentang bermain di luar. Kita menghargai teman bermain kita supaya di dalam bermain kita tidak ada perkelahian. Itu anak-anak yang harus kita hindari. Punya teman nggak boleh untuk kelahi. Iya, kita juga saat di luar kita tentu tahu ya anak-anak ya, di luar rawan apa? Rawan kuman. Ya, itu yang perlu kita jaga anak-anak saat kita bermain di luar. Kita perlu menjaga kesehatan kita juga. Kita perlu melihat taman tempat kita bermain itu apakah sudah aman, apakah sudah bersih, sudah bisa untuk kita menghirup udara segar ya anak-anak ya. Iya. Kita akan mulai melihat-lihat di taman tempat bermain kita. Kira-kira ada barang berbahaya nggak anak-anak? Iya, mungkin saja ada anak-anak ya. Mungkin saja di situ ada batu, kerikil tajam, atau juga mungkin ada aku atau apa yang akan mengganggu kesehatan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus perlu memperhatikan tempat bermain kita. Jangan sampai kita kesandung kayu atau keinjak kerikil tajam ya anak-anak ya. Itu berbahaya nggak buat kesehatan kita? Tentunya berbahaya. Nah sebelum kita bermain, kita tahu dulu situasi tempat kita bermain di lapangan ya anak-anak ya. Apalagi seperti anak-anak yang suka lari-lari, wah saking semangatnya lari-lari tanpa lihat itu di situ ada
barang berbahaya. Nah, kita juga perlu juga memperhatikan teman bermain kita, tempat bermain kita. Terus juga kita setelah bermain tetap menjaga kesehatan anak-anak. Seperti apa anak-anak kita menjaga kesehatan kita setelah kita bermain? Kita masuk rumah, mungkin kita harus cuci kaki ya anak-anak ya. Cuci kaki, cuci tangan sebelum kita melirik sana sini melihat makanan. Nah, itu yang penting anak-anak, kita wajib menjaga kesehatan kita. Bukan hanya dari kita yang habis bermain anak-anak, kalau udah terkena kuman tangan kita comot makanan, nanti adik kita comot juga makanan bekas kita, tentu dia juga kan kena kuman. Nah, oleh sebab itu anak-anak ya, habis bermain langsung cuci tangan, cuci kaki. Nah, biar aman. Kalau anak-anak mau makan atau mau ambil gelas minum, udah aman ya anak-anak ya, nggak ada kuman lagi. Cuci tangan yang bersih, pakai sabun, pakai air keran, air yang mengalir ya anak-anak ya. Setelah itu dilap kering pakai serbet. Iya, pasti aman. Adik-adik juga terhindar dari kuman, orang tua juga aman ya. Iya, wajib menjaga kesehatan. Setelah bermain biasanya memang rawan kuman anak-anak, jadi hati-hati, harus bisa jaga kesehatan kita masing-masing supaya kalau diri kita sehat, kita enggak menularkan penyakit ke saudara kita, terutama adik kita masih kecil yang belum ngerti. Nah, harus ini yang udah jadi kakak-kakak ini kasih contoh, habis main langsung cuci tangan. Habis itu boleh gendong adiknya, boleh sentuh adiknya dengan tangan yang udah bersih. Wajib ya anak-anak ya, jaga kebersihan setelah bermain ya. Ya, harus. Nah, anak-anak, hari ini kita udah belajar tentang bermain di luar. Kita juga bisa melihat kira-kira mainan apa aja yang ada di luar anak-anak. Banyak ya anak-anak ya. Salah satunya tadi Ibu udah bilang, seperti mungkin tuh bola, sepak bola, kelereng, tak umpat, banyak lagi yang lain-lain anak-anak. Tapi yang paling senang biasanya anak-anak main bola. Seperti yang sudah kita belajar kemarin, kita sudah mewarnai bola, menggambar bola ya anak-anak ya. Nah, hari ini Ibu juga akan mengasih tugas kepada kita hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tugas untuk kita hari ini, yaitu kita akan membuka halaman 11 dari buku paket kita ya anak-anak ya. Halaman 11. Nah, ini kita melihat berbagai macam jenis benda ya anak-anak ya. Ada benda yang keras, ada benda yang lembut, ada benda yang tidak bisa dimakan, dan ada benda yang bisa dimakan. Nah, di sini Ibu akan mengajak kita membedakan benda yang lembut dan bisa dimakan. Kira-kira benda apa saja itu anak-anak? Iya, anak-anak silakan pilih ya. Dilingkari makanan nih. Dilingkari benda yang lembut dan bisa dimakan atau diminum. Banyak ya anak-anak ya. Anak-anak cari sendiri, dilingkar mana yang bisa dimakan, mana yang tidak bisa dimakan. Tentunya yang bisa dimakan itu yang tidak keras, yang bersifat lembut. Kalau yang bersifat keras nggak mungkin ya anak-anak ya. Kita nggak mungkin memakan benda yang keras. Yang kita makan misalnya Ibu kasih contoh nasi, ya mungkin ya banyak lagi di sana anak-anak. Itu salah satu contohnya. Ya di sana anak-anak lingkar sendiri ya di rumah ya, tanpa bantuan orang tua, karena ini mudah sekali, gampang untuk dibedakan. Nah, itu tugas kita yang pertama. Tugas yang kedua anak-anak, kita melihat di sini tadi ada juga benda keras, yaitu salah satunya lemari. Oleh sebab itu Ibu mengajak anak-anak untuk menulis kata lemari pada buku kotak, seperti yang sudah Ibu contohkan ya anak-anak ya, seperti ini ya. Ya, di buku kotak sampai selesai. Nah, itu aja tugas kita hari ini anak-anak. Ada 2 tugas. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini.
Sebelum Ibu akhiri pelajaran kita, Ibu akan mengajak anak-anak berdoa bersama, mengucap syukur buat pelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana Tuhan juga masih tetap memberkati kami, memberi kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami boleh belajar bersama-sama pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga melanjutkan aktivitas kami hari ini, baik anak-anak yang di rumah maupun kedua orang tua yang sedang bekerja. Mungkin Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa besok pagi anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.